tim nasional Indonesia masih punya asa lolos ke fase gugur walaupun menelan kekalahan atas timnas Jepang. Tapi skuad Merah Putih harus melihat dua pertandingan yang mempertemukan timnas Bahrain menghadapi Jordania dan Oman menghadapi Kirgistan. Untuk memastikan satu tempat lolos, timnas Indonesia sangat bergantung dengan dua hasil pertandingan tersebut. Cetak Gol coba merangkum kronologi kekalahan dan skema timnas Indonesia lolos ke fase gugur sebagai berikut. Partai hidup mati Indonesia-Jepang. Timnas Indonesia menjalani pertandingan hidup mati untuk bisa memastikan satu tempat ke fase gugur. Skuad Garuda berada di ujung tanduk dan berpeluang angkat koper lebih cepat. Pasalnya, posisi Indonesia sebagai peringkat 3 terbaik terus mengalami pemrosotan. Skuad asuhan Sintayong berada di posisi di bawah Suriah dan juga Bahrain. Oleh sebab itu, timnas Indonesia harus meraih kemenangan atas Jepang untuk mengunci satu tempat, atau setidaknya bisa bermain imbang atas Samurai Biru. Sintayong memastikan Indonesia akan bermain all out. Pelatih Korea Selatan itu fokus untuk mengalahkan timnas Jepang. Sintayong pun enggan memperdulikan hasil grup lainnya dan akan menentukan nasibnya sendiri. Sebaliknya, Hajime Moriyasu juga mengusung kemenangan atas pasukan Merah Putih. Dia mengatakan skuad Samurai Biru nggak ingin mengulang pengalaman buruk seperti kekalahan saat menghadapi Irak. Moriyasu menyebut ini merupakan partai hidup mati untuk timnas Jepang. Selain itu, Moriyasu juga nggak ingin harga diri timnas Jepang kembali jatuh oleh kekalahan. Apalagi pelatih kelahiran Nagasaki ini menargetkan Samurai Biru lolos ke final dan menjadi juara. Di sisi lain, Moriyasu mewaspadai motivasi tinggi dari anak-anak Garuda. Dia meminta timnya untuk bisa terus menguasai permainan sejak awal pertandingan. Dirinya pun menurunkan komposisi skuad terbaiknya untuk bisa mencetak gol lebih awal. Bung Toel memprediksi Sintayong akan kesulitan dalam mengotak-atik formasi. Dia mengatakan Indonesia akan menelan kekalahan telak apabila bermain menyerang seperti menghadapi Vietnam. Bung Toel menyarankan Sintayong untuk menggunakan skema parkir bus saja. Opta memperkirakan Indonesia punya peluang lolos ke 16 besar sebesar 66,4%. Media analisis sepak bola itu menuliskan kondisi Indonesia saat itu cukup diuntungkan untuk bisa lolos ke fase gugur. Namun sayangnya prediksi tersebut sedikit meleset setelah Suriah dan Palestina mampu meraih kemenangan. Kalah menyakitkan atas Jepang. Dengan kemenangan Suriah dan Palestina memaksa Indonesia harus berjuang sendirian. Skuad Garuda nggak boleh menelan kekalahan telak atas tim nasional Jepang. Namun harus diakui perbedaan kualitas membuat Indonesia takluk dengan skor mencolok yakni 3-1. Baru berjalan 6 menit, skuad Samurai Biru sudah unggul lewat penalti dari Ayase Ueda. Saat itu Jordi Amat membuat kesalahan fatal dengan memeluk Ueda di kotak penalti. Sang wasit Kamis Mohamed Almari semakin yakin mengambil keputusan setelah melihat tayangan ulang VAR. Memasuki babak kedua, Ueda kembali mencetak gol usai menerima umpan silang dari Ritsu Doan. Skuad Garuda sebenarnya juga sempat mendapatkan peluang emas lewat Marcelino Ferdinand. Sayangnya, tembakan pertama Indonesia ini masih jauh dari mistar atas Zion Suzuki. Skuad asuhan Sintayong juga sempat mendapatkan peluang lewat serangan balik cepat dari Witan Sulaiman. Akan tetapi Koki Machida melakukan sliding tackle berani untuk menghalau serangan. Dalam video tayangan ulang, Machida sebenarnya menghalau serangan dengan menggunakan tangannya. Witan Sulaiman pun mengadu ke wasit. Tapi sayangnya menurut aturan FIFA, Machida dianggap nggak melakukan handball. Pasalnya pemain Union Saint-Gilloise ini melakukan sliding tackle dengan posisi natural. 2 menit menjelang berakhirnya laga, skuad Garuda kembali kebobolan lewat gol bunuh diri dari Justin Hubner. Saat itu bola lawannya justru masuk ke dalam gawang Hernando Ari. Di akhir laga, timnas Indonesia berhasil memperkecil kedudukan lewat sepakan dari Sandy Walsh. Pemain dari KV Mechelen ini berhasil memanfaatkan lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Karma Zion Suzuki meremehkan Pratama Arhan. Pratama Arhan berhasil membuktikan kualitasnya dengan memberikan assist untuk Sandy Walsh. Ini menjadi ajang pembuktian setelah dirinya sempat diremehkan. Kiper Jepang Zion Suzuki sebelum laga mengatakan lemparan ke dalam Arhan gak membuatnya gentar. Kiper Sintruiden ini mengatakan lemparan tersebut pada dasarnya mirip seperti umpan silang. Suzuki menganggap ini bukanlah ancaman berat untuknya.
Pemain berusia 21 tahun ini akan dengan mudah menangkap bola hasil lemparan ke dalam dari Arhan. Namun ucapan tersebut seakan menjadi senjata makan tuan untuk Suzuki. Pemain berjuluk Andre Onana KW ini justru terkecoh dengan lemparan ke dalam Pratama Arhan, sehingga bola bisa dimanfaatkan Wolves untuk menjadi gol. Padahal kalau dilihat dari statistik, gol itu adalah satu-satunya shoot on target dari Indonesia. Harapan lewat skema Indonesia lolos. Kekalahan Indonesia atas Jepang gak otomatis membuat Indonesia angkat koper. Skuad Garuda masih berada di peringkat 3 grup D di bawah Irak dan juga Jepang. Posisi ini membuat timnas Indonesia masih bisa bersaing di perebutan peringkat 3 terbaik. Namun skuad Garuda harus bergantung dengan hasil di grup lainnya untuk menentukan lolos. Pasalnya timnas Indonesia bercokol di posisi keempat pada klasemen peringkat 3 terbaik. Skuad Garuda sudah berada di bawah Palestina, Suriah dan juga Bahrain. Sementara itu Oman masih terus mengancam dengan berada di bawah Indonesia. Kelolosan skuad Garuda ke 16 besar akan bergantung pada pertandingan Bahrain dan juga Oman. Kedua tim masih punya tabungan satu laga yang akan dimainkan malam ini. Bahrain sendiri akan menghadapi sang pemuncak klasemen grup E yakni Yordania di partai ketiga. Sementara Oman akan bertemu dengan Kirgistan dalam partai penentuan grup F. Timnas Indonesia bisa lolos ke 16 besar apabila Bahrain menelan kekalahan atas Yordania dengan skor 3-0. Jika Bahrain dibantai lebih dari 2 gol, maka selisih gol mereka akan kalah dari skuad Garuda. Tim berjuluk The Reds ini akan punya selisih gol minus 4. Artinya Indonesia unggul selisih gol atas Bahrain yang saat ini memiliki minus 3. Indonesia juga masih bisa lolos kalau Bahrain kalah 2-0 karena akan unggul selisih gol. Seandainya Bahrain kalah dengan skor 3-1, maka AFC akan melihat poin kedisiplinan dari Indonesia dan Bahrain karena agresivitas golnya sama. Kalau situasi ini terjadi, maka skuad Garuda juga masih bisa lolos apabila di pertandingan itu Bahrain mendapatkan 5 kartu kuning. Tapi apabila Bahrain imbang apalagi menang, Indonesia masih menunggu hasil Oman yang akan dimainkan pada tengah malam. Oman wajib imbang atau kalah gak lebih dari 3-0 atas Kirgistan untuk mengunci 1 tiket lolos dari fase grup. Apabila imbang, Oman akan mengoleksi 2 angka yang membuat Indonesia juga dipastikan lolos ke fase gugur. Tapi seandainya Bahrain dan Oman menang, maka perjuangan Indonesia di Piala Asia akan berakhir. Negara asal Timur Tengah ini akan mengoleksi 4 angka yang membuat Indonesia keluar dari peringkat 3 terbaik. Skuad Garuda akan berada di posisi kelima sebagai peringkat 3 terbaik. Dalam regulasi AFC, mereka hanya akan mengambil 4 tim yang lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Zainuddin Amali selaku Wakil Ketua Umum PSSI berharap timnas Indonesia masih bisa lolos. Amali mengaku sudah bangga dengan perjuangan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Sintayong yang berharap keajaiban. Sintayong cukup optimis masih punya keajaiban lolos ke fase gugur. Namun pelatih 53 tahun ini nggak mau bicara terlalu banyak tentang seberapa besar peluang tersebut. Sintayong memilih untuk menunggu hasil laga dari 2 grup yang lainnya. Pelatih kelahiran Yeongdeok itu justru akan mengistirahatkan para pemain timnas Indonesia. Dia merasa kalau punggawa Garuda berhak rehat sejenak usai bertarung habis-habisan menghadapi Jepang. Sementara komentar berbeda dilontarkan oleh Haji Memoriyasu selaku pelatih Jepang. Pelatih berusia 55 tahun itu menyebut para punggawanya sudah bermain cukup agresif. Moriyasu sangat bangga kalau skuad Samurai Biru bermain dengan semangat juang yang tinggi. Dirinya juga mengapresiasi permainan agresif skuad Samurai Biru. Moriyasu sendiri bisa membuktikan omongan besarnya sebelum menghadapi Indonesia. Sebelumnya dirinya percaya jika timnas Jepang bisa menang atas skuad Garuda. Takehiro Tomiyasu juga mengharapkan rekan-rekannya untuk nggak mengulangi kekalahan atas Irak. Itulah ulasan kronologi dan skema lengkap timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Apakah kamu optimis kalau Indonesia punya keajaiban untuk bisa lolos? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.